Sakit hati itu selalu membuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Heni Ariati di channel Motivasi. Mudah-mudahan channel ini menemui Anda dalam kebahagiaan dan kedamaian. Amin. Saat ini kita akan membahas tentang mengapa orang baik sering dikecewakan. Bagian ke-6. Konsep yang ke-14. Kecewalah sebentar jika engkau harus kecewa, tapi janganlah letih untuk berharapan baik. Kita tidak boleh letih berharapan baik. Kita tidak boleh letih berdoa. Karena Tuhan tidak pernah letih menjagai kita. Misalnya sejak kecil mata kita tidak keculek. Wajah kita tidak tergores sesuatu yang tajam. Kita tidak terjerumus ke dalam sumur. Dan lain sebagainya. Ada yang mengalami itu. Tetapi ada maksud Tuhan yang baik untuk itu. Bukankah sebagian besar dari kita selamat? Tuhan tidak letih mendengar doa-doa kita. Loh, tapi doa saya belum dijawab. Ya, yang kamu minta kamu tidak lihat sudah dijawab. Yang tidak kamu minta sudah banyak yang dikasih oleh Tuhan tidak kamu lihat. Di mana rasa syukurmu? Konsep yang ke-15. Berapa sering, berapa banyak, dan berapa rentang waktu di dalam kehidupan kita yang kita gunakan untuk kecewa. Karena banyak orang salah dalam satu hal, berharap salah, lalu kecewa. Tidak memperbaiki diri sehingga berharap dengan cara yang salah kepada orang yang salah, lalu kecewa lagi. Nanti berikutnya juga begitu. Berharap dengan cara yang salah kepada orang yang salah, lalu kecewa. Berarti apa? Tidak belajar. Lihat ya, yang katanya Khalil Gibran itu loh. Deritamu itu adalah robeknya bungkus atau kulit atau cangkang yang membungkus pengertian. Pengertian dibungkus cangkang. Waktu kecewa, cangkang itu robek atau pecah sehingga sakit hati. Sakit hati itu selalu membuka pengertian. Ada sesuatu yang indah yang tidak kita lihat akan menjadi terlihat saat sakit hati, tapi tidak memperbaiki diri dan tidak belajar. Sehingga apa? Karena Tuhan Maha Penyayang, diulangi sakitnya. Jadi robeknya atau pecahnya cangkang yang membungkus pengertian itu disebut sakit hati. Kita kecewa. Cara paling baik untuk mendidik diri adalah pergi dari polutannya, yaitu sumber yang mengotori hati atau pikiran. Itu bisa dari keluarga, teman, guru, sekolah, dan lain sebagainya. Sehingga kita harus tegas meninggalkan. Lalu katakan, kekecewaanku itu tanda 1. Aku orang baik. 2. Aku berharap baik. 3. Kenyataan yang aku terima tidak sebaik yang aku harapkan. 4. Mulai dari sekarang aku tidak harapkan orang lain menjadi baik. Aku yang membaikkan diri. Jangan menunggu orang atau kehidupan menjadi baik sebelum kita bahagia. Orang-orang lemah begitu. Menunggu orang lain baik, baru saya bahagia. Saya nggak bisa bahagia, habis dia. Mulai dari sekarang, saya tidak peduli. You baik atau nggak baik, saya baikkan diri. Kenapa? Kan kekecewaan itu ada gunanya juga, yaitu membuang orang tidak baik. Yang membuat kita selalu kecewa, kita menyimpan orang tidak baik. Dalam pergaulan, dalam hati, disimpan dan dibawa-bawa. Jadi yang praktis, buang orang yang tidak ada gunanya. Dengan mengutamakan orang-orang yang baik, kita mengurangi frekuensi kecewa. Dan lama-lama kecewa pun disyukuri. Doa saya pribadi, Tuhan dekatkanlah orang-orang baik yang berniat baik kepadaku, dan jauhkanlah orang-orang tidak baik yang berniat tidak baik. Kalau kecewa, syukuri. Itu adalah cara untuk membuat kita setelah ini
segera berhubungan dengan orang-orang baik. Konsep yang ke-16 atau yang terakhir. Kenapa saya kok dimanfaatkan? Karena kita tidak memanfaatkan diri kita bagi kebaikan orang lain. Jadi, pemanfaatan oleh orang lain memang rasanya tidak enak. Tetapi itu berita bagus. Saya tidak mungkin dimanfaatkan oleh orang lain untuk menjadi penyemangat kalau saya sudah menjadi penyemangat. Kesimpulannya, orang baik yang sering dikecewakan adalah orang baik yang kurang smart. Jadi, kita harus mensmartkan diri, berpikir lebih smart, lebih cerdas, dan melihat dengan mata ketiga atau mata yang membaca maksud. Kalau orang lain berbicara kepada kita, baca maksudnya. Orang ini maksudnya apa? Kalau kita menggunakan mata yang membaca maksud, insya Allah kita tidak akan tertipu atau dikecewakan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pencerahan dari Tuhan, bukan dari saya, karena tidak ada orang yang bisa memberikan hikmah. Hanya oleh Tuhan. Tuhan yang membuat orang menerima hikmah. Saya hanya berupaya menyampaikan. Terima kasih, pembahasan kita sudah selesai. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kehilafan yang saya lakukan di dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat di dunia dan akhirat. Semoga Anda diberikan umur yang panjang dan penuh berkah, diberikan rezeki yang lancar dan melimpah, diberikan kesehatan, kesuksesan di dunia dan akhirat, dan semoga kita bisa bersahabat dari sini sampai ke surga. Amin. From Jogja with love. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.